Yesus terindah, toh, terbaik segalanya. Toh. Tapi ternyata berapa banyak kali kita sepertinya apa sih? Apa? Kalau distraksi apa? Berapa banyak kali saudara sebenarnya kita ini teralihkan, toh, teralihkan perhatian kita. Ya. Tak lagi memperhatikan Tuhan, tapi jadi memperhatikan situasi. Toh, jadi memperhatikan apa yang sedang. Toh. Padahal waktu kita melihat keadaan sekitar, bayangkan Petrus jalan di atas air kan. Selama matanya terfokus kepada Yesus, dia jalan di atas air. Air tidak pernah mengeras. Air tidak pernah mengeras. Air tetap benda cair waktu Petrus berjalan di atasnya. Selama matanya tertuju kepada Yesus. Hatinya percaya kepada perkataannya, datanglah. Kan begitu. Guru, kalau engkau itu suruh aku datang. Oh, datanglah. Kan Yesus cuma bilang begitu. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu terus berjalan. Loh, bayangkan, air tidak mengeras loh. Petrus tidak bilang, Tuhan suruh air, keraskan dulu air ini baru aku jalan. Kau kan mampu melakukan apapun termasuk mengeraskan air ini. Yesus tidak melakukannya. Kamu mau turun, datanglah. Selama matanya tertuju kepada Yesus, selama hatinya percaya kepada perkataan Yesus, selama itu Petrus berjalan di atas air. Apa gelombang sudah berhenti? Tidak. Catatan Alkitab jelas. Air bukan cuma tidak mengeras, air sedang membadai. Dan Petrus berjalan di atas air. Entah Alkitab tidak tulis berapa langkah. Yang jelas Petrus berjalan di atas air. Kapan dia tenggelam? Waktu dia mulai merasakan tiupan angin. Dia memperhatikan situasi. Matanya tertuju kepada sekelilingnya. Dia lupa seharusnya mata dan hatinya tertuju kepada Yesus saja. Maka yang mustahil pun terjadi padamu. Gitu. Berhadapan dengan Yesus. Yesus tidak ada di dekatnya. Yesus sana loh. Di jauh. Waktu itu. Toh, dia cuma bisa melihat sana loh Yesus. Ketika Petrus merasakan tiupan angin. Toh, itu Matius 14 ayat 30. Dia mulai tenggelam. Toh. Saudara dan saya pasti belum pernah mencoba jalan di atas air. Angkat tangan yang pernah. Ada tuh. Kita enggak pernah. Tapi berapa banyak orang termasuk saya mulai tenggelam dalam situasi. Ternyata ini bukan cuma pengalaman Petrus. Sampai Alkitab mesti tulis dengan jelas peristiwa ini. Ini pelajaran penting. Untuk semua orang yang menyebut diri beriman. Jangan biarkan situasi di sekitarmu mempengaruhi iman dan perhatianmu yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan saja. Ya, setan akan buat macam-macam untuk membuat kita teralihkan pandangan kita. Ya? Masalahnya Yesus sama sekali belum meneduhkan badai itu. Kan nanti dia naik di perahu, baru dia teduhkan angin badai. Selama itu Yesus belum bilang badai berhenti, hambaku mau berjalan di atas air. Nah itu. Ya. Jadi saudara, waktu kita diuji imannya. Namanya juga ujian iman. Jangan minta ujian iman, Tuhan tenangkan dulu badai ini, salah. Selama Yesus masih suruh berjalan, berjalanlah.
Itu perintah khusus untukmu. Toh, orang lain bilang, so gila ngoni. Ngoni yang gila. Kenapa? Karena kau tidak mau percaya perkataan Tuhan. Begitu. Justru yang normal, yang paling sehat adalah orang yang percaya perkataan Yesus. Yang memang tampak gila kepada orang lain yang tidak mau percaya Tuhan. Ya kan? Jangankan yang ikut Yesus. Yesus dianggap tidak waras. Siapa anggap tidak waras? Keluarganya. Coba. Orang-orang yang katanya terdekat dengan Yesus. Loh kan, kalau kita kan bilang keluarga yang terdekat toh. Itu terdekat. Keluarga inti, keluarga kudus toh. Kan keluarga kudus, Yesus dan saudara-saudaranya dan mamanya. Ternyata mereka tuh sana. Markus 3 ayat 21. Tuh, semua lengkap dengan ayat ya saudara. Jadi ini bukan menurut Bapak Gereja, bukan menurut Bapak Gereja, menurut Alkitab. Kalau cuma bilang Bapak Gereja, loh berapa banyak orang yang disebut Bapak Gereja. Dari dulu sudah banyak penyesatan saudara. Bukan nanti bapak-bapak modern masa kini, bukan. Dari dulu itu penyesatan. Kalau saudara belajar sejarah gereja, saudara akan terkejut. Ya. Dari dulu kala sudah banyak penyesatan, tahu enggak? Yesus masih ada dan penyesatan sedang bekerja. Tahu dari mana? Nah itu, mengapa orang bisa menyalibkan Yesus? Berarti mereka sedang disesatkan kan? Mereka sedang tersesat. Makanya mereka bisa salibkan Yesus. Dia kebenaran. Turun dari surga dan orang tidak percaya. Dia bukan Mesias. Ya kan saudara? Hingga kini loh kalau saudara lihat YouTube. Ya ampun. Ya, rabi-rabi Yahudi. Mereka sedang menanti Mesias. Mesias baru. Loh, mereka mulai menghitung. Iya saudara. Mulai menghitung. Oh ya ini nih. Ini Mesias. Mesias sudah mau datang. Mesias yang mereka maksud bukan Yesus. Kita tahu kalau Yesus datang, dia datang untuk menghakimi. Pasti ya. Kedatangannya kedua kali ya, menjemput orang percaya kekasihnya, tapi yang lain kamu siap untuk menghadapi penghakiman. Itu toh. Nah kalau Yesus saja, toh, sang firman, sang hikmat, kebenaran, jalan, apalagi kehidupan bisa dibilang orang tidak waras, apalagi kita, apalagi Rona ya, ini memang pendeta gila. Toh. Padahal kemarin saya bilang ke saudara apa? Itu iklan rokok besar di jalan toh. No risk, no story. Tidak ada resiko, tidak mau mengambil resiko, maka kamu tidak punya cerita. Masa kurang rokok dan mau kasih ingat apa tuh orang? Pantas dorang biar leher lobang. Dorang tidak peduli. Beli dulu papak perokok. Dorang mau mengambil resiko. Siapa tahu dong semua panggil jadi artis iklan rokok toh. Jadi mulai bakulawang jago. Itu tuh. Sekali lagi saudara, mari siapkan hati ya. Siap untuk disebut dianggap tidak normal. Toh? Orang-orang yang dalam gangguan jiwa. Toh? Sekarang kan apa? ODGJ, itu betul ya. No? Pedang lebih keren tuh bukan orang, dia orang gila, bukan dia ODGJ. Oh kasihan.
Jadi saudara, kalau Yesus bisa dianggap seperti itu, kong torang ini siapa? Torang mesti dianggap paling mulia. Sudahlah, toh. Orang bilang dorang so begini, 2 strap. Lihat orang penyanyi. Bayangkan, sementara masa kini tuh segala TikTok, tuktak. Orangnya tidak beranggap kalau itu gila. Ada baba jalang nih. Jalang jo, kiri kanan begitu toh. Nah, Marco di gereja dia ingin tahu apa-apa. Ya, malu kita. Angko, ya kalau TikTok di muka banyak orang dia tidak peduli. Nyandak malu. Mar kalau untuk Tuhan, loh Yesus itu dipermalukan loh, saudara tahu enggak? Di salib itu dipermalukan. Karena lagi apa? Yesus sangat dipermalukan. Ya. Dan memang siapa sih yang bersedia untuk dipermalukan? Hah? Kemarin saya bercerita, mengulang lagi dan dapat ingat tuh cerita. Aduh Tuhan, waktu itu kita dapat rasa, Tuhan, kita lihat sering orang jadi malu. Mar kali ini gue betul-betul memang sungguh kalau apa di benang. Bagus kalau tuh baca dari belakang, bukan malu, ulang. Tuhan sokolan. Betul-betul dipermalukan. Dan saudara, ternyata besoknya saya baru sadar, ternyata bukan dipermalukan, dipromosikan. Tuhan bisa balik keadaan itu. Kau tidak pernah sadar apa yang Tuhan bisa buat. Dengan situasi yang mungkin saat ini sedang membuat kau sedih, susah, sepertinya menghilang pengharapan dan semuanya. Sudah, Tuhan mampu kembalikan situasi. Kalau begini terlalu lama. Kalau Yesus yang buat, tiba-tiba sebentar lagi, dia ada apa dia begini? Tiba-tiba sebegini. Itu Yesus ya. Lebih mudah dari membalikkan tangan. Kalau dia membuat. Lebih mudah dari menjentikan jari. Saya senyap bangunnya. Bangunnya betul. Yesus mampu melakukannya. Yang tadi saya bilang, peristiwa yang terjadi di India, baru saja, Air India. Mereka kan sampai beli tiket. Tiket itu bukan 100.000, sudah ada tiket 100.000. Kalau tiket di permainan sana boleh, ada pasar malam. Ada ya 100.000. Pasti lebih murah dari itu. Boleh. Tapi kalau tiket pesawat tidak ada, saudara justru malah takut tiket 100.000. Itu mungkin pesawat dari kertas. Tidak ada yang bersedia naik. Apa tadi saya? Boeing 71 sekian begitu, ya. Kan ada nomor kodenya. Itu pesawat Boeing, saudara. Bayangkan baru 1 menit take off. 1 menit menurut penumpang yang selamat satu-satunya, semua mati. Sampai ada yang curiga, cuma ingat dia ini karena naik pesawat dia mengaku. Ya, akhirnya orang lihat tiketnya, lihat boarding passnya, ternyata betul dia penumpang. Masalahnya satu-satunya yang selamat. Saya lihat videonya sampai tadi, dia cuma tidak tahu kalau ada luka di tempat yang lain, tapi yang terlihat cuma ada luka-luka di sini, memar di pipi. Ya mungkin yang lain pasti ada kali benturan atau yang lain. Jadi satu-satunya yang selamat dari penerbangan yang naas itu. Ya kan, menurut kesaksiannya dia bilang waktu itu pas take off, tiba-tiba dia merasa karena mendengar gas dari pesawat.
mendengar bunyi mesin, menurut dia kayaknya ini lagi digas. Kan mau naik ini sudah. Ini mereka belum ada di ketinggian yang normal. Kalau sudah di ketinggian normal kan sudah safety belt dilepas semua begitu toh, sudah boleh jalan-jalan. Kalau belum, semua masih dalam posisi baru mau naik pesawat. Tiba-tiba dia rasa bunyi gasnya makin kencang, tapi pesawat tidak bisa naik. Nah, kedengaran sekali dia maksudnya begitu, dia rasanya kok begitu berat ya pesawat ini bisa naik. Dan tiba-tiba justru yang terdengar adalah bunyi tabrakan. Pesawat so tabrak rumah, so tabrak gedung. Bayangkan, yang ditabrak itu asrama apa? Mahasiswa kedokteran kalau nggak salah. Jadi baik penumpang yang ada di pesawat maupun kru pesawat maupun orang-orang yang ada di darat mati. Artinya kalau nggak salah semua yang penumpang dan krunya 240 sekian, yang di darat sekitar 20-an, 260 yang meninggal di tempat. Saudara cuma tidur. Kita kumanya naik pesawat ada tidur enggak? Nanti pesawat cili di situ. Semua situasi bisa terjadi. Dan kadang-kadang kita tidak pernah siap untuk situasi yang akan terjadi. Nah, kalau hidup ini di dalam tangan Tuhan, semua situasi yang terjadi dalam hidup ini, dia tahu, dia paling tahu. Dan kita justru tidak mau tahu kalau hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Apa saja yang bisa izinkan terjadi. Saudara pikir saudara mau naik pesawat padahal mau jatuh. Berapa tahun lalu itu ada artis yang kan karena viral videonya saya juga lihat. Orang posting, sebelum jalan dia, ayo saya mau kemana, ayo. Nah itu tuh, terus dia jalan. Pas jalan, ternyata dia mau mati. Ya, ayo saya mau kemana, Lalu baru jalan berapa menit itu, kecelakaan terjadi. Si artis yang cantik itu pun terlempar dari mobilnya, mati seketika. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tadi waktu mau masuk di sini, semua keluar kamar, kok kita balik ulang. Tadi semua sepertinya ada sesuatu di hati saya. Kita lepas semua buku Alkitab di meja. Katakan, Tuhan, bayangkan ini hari gereja ini genap usianya 26 tahun. Itu tadi itu doa saya sebelum keluar kamar. Maksudmu apa Tuhan? Tolong hamba untuk mengerti. Masa 26 tahun ini dikasih. Harusnya kan ini yang paling memukul saya. Mesti ganti gaya khotbah. Pendeta. So mesti ganti cara pandang. Soalnya aku pandangan ini terlalu negatif. Coba ganti positif seperti kata orang. Ya, pandangan Yesusmu itu negatif. Pandangan Alkitab pandangan negatif, begitu toh. Pandangan dunia masa kini. Dengan cara pandang, ini dia pikirannya terbuka. Terbuka kemana? Yang kan sekarang, yang penulis
mengukur pandangan positif dari buku itu. Hah? Dan sekarang berapa banyak orang yang berpikir dia memiliki cara pandang positif, padahal pertobatan ditandai dengan berubah paradigma kita, berubah cara pikir kita dari positif ke negatif, dari negatif ke positif, gitu. No, positif dan negatif ditentukan oleh kita. Ini kebenaran, hanya ini adalah kebenaran, titik. Gitu, saudara. Jangan titik karena seru. Dan ada lagi kebenaran tempat lain. Nah, ada. Jadi apapun dan siapapun yang mengatakan ini dan itu, ini loh ukurannya. Ini ukurannya. Siapapun, seterkenal apapun orang itu, toh, sepintar apapun orang itu, tetap ini ukurannya ini. Itu disampaikan dari mimbar gereja. Nah, zaman Yesus ada loh mimbar gereja. Bukan cuma mimbar gereja, baik Allah. Dan Yesus masuk dan obrak-abrik isinya. Yang mereka pikir ini paling rapi. Bukankah sudah dioperasikan seperti itu berabad-abad? Sudah dulu begitu. Ini pendeta ini dia datang bilang itu salah. Loh, lihat Alkitabmu, Alkitab bilang apa tentang itu? Waktu Alkitab ternyata menyatakan yang lain, berani dong. Ya, sekalipun akhirnya kita berdiri tampaknya seorang diri. Saudara kiranya tidak gugup, ya. Bayangkan kalau berdiri di depan puluhan ribu orang, ya. Setelah gereja dianggap berhasil, berabad-abad berhasil, dianggap berhasil, kan? Kemudian terjadi goncangan baru. Roh Kudus kembali menyadarkan beberapa orang. Bayangkan, ini tingkat internasional, lalu menyadarkan beberapa orang saja. Entah saudara, beberapa hari ini saya sampai sana terpikir ini. 120 orang murid dipenuhkan Roh Kudus dan orang bilang pasti orang mabuk. Alkitab yang tulis, terjadi perdebatan di situ. Yang nonton berdebat, yang tidak tahu, yang tidak mengalaminya pasti berdebat. Ini orang debat. Roh Kudus kata dulu, ini kata rupanya, so mabuk orang itu, ngomong gak jelas. Ingat dulu, saudara, saya pulang dengan, ini waktu zaman kerja, pulang dengan bos saya, direktur utama perusahaan saya bekerja itu memang perusahaan kecil, ya, jadi memang kami yang keras, ya, karena dia tahu dia mau ke arah Bekasi waktu itu, kakak tunggu di Bekasi, ya, dia bilang, kamu mau ke Bekasi, ayo bareng, jadi saya numpang di kendaraannya. Ini bapak, ini orang Manado, ya. Di sepanjang jalan dia bercerita kepada saya tentang pekerjaan Roh Kudus. Dia tahu kan ini anak pendeta dan Pentakosta. Ya, dia loh, apa? Masa sih orang-orang yang mengerti itu orang apa itu? Bahasa roh, karunia Roh Kudus itu apa? Dia bercerita sampai saya masih ingat, saudara, sambil tertawa. Dan dia terkejut waktu saya bilang, ya, karena orang Manado itu kita panggil om, jangan panggil bapak, panggil om.
tulis yang Om bilang ini. Waktu itu yang tidak mengalaminya ada di luar. Mereka cuma nonton. Dan yang nonton itu kemudian membuat kesimpulan. Oh, ini Roh Kudus. Lihat, mereka membicarakan bahasa yang mereka kan kelihatan ini orang-orang Galilea. Nah, mungkin mereka berbicara bahasa kita, tidak mungkin. Mereka tidak tahu bahasa kita. Bisa mereka bicara bahasa-bahasa kita. Jadi ada yang percaya kalau ini dari Tuhan asalnya. Tapi lebih banyak orang, ini kan, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Lalu disebutkan siapa mereka? Orang Partia, media, Elam, bersebut gitu. Terus, lalu ayat 10. Mereka semuanya tercengang-cengang, sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka mabuk oleh anggur manis. Oh iya, makanya dia mesti pakai bahasa yang dimengerti. Ini karena tidak baca semua peristiwa. Tuh, saya tidak pernah benarkan yang tidak ada contohnya di Alkitab. Iya, saudara tidak tahu nih, ya, model begitu. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus, mesti ada contoh di Alkitab. Kalau tidak ada contohnya di Alkitab, jangan percaya itu dari Roh Kudus. Tuh, karena ternyata berapa banyak bahasa roh, katanya itu bahasa roh. Tapi ternyata itu ceracau. Dia mengarang. Kali lagi kepada saudara, saya sudah wanti-wanti dan ingatkan, hati-hati. Kalau mendustai istrimu saja dosa, mendustai bos salah, mendustai anak-anak salah, mendustai mama papa salah. Masa berdusta kepada Roh Kudus kok yang penting kelihatan keren. Bukan. Kau pasti ke neraka karenanya. Roh Kudus tidak bekerja seperti itu, tapi kamu ngaco. Jangan pernah mengarang dan bilang itu atas nama Roh Kudus. Kalau ternyata Roh Kudus tidak bekerja seperti itu padamu. Gitu, saudara. Jangan main-main. Sekali lagi, kalau berdusta kepada sesama manusia saja, jangan berdosa. Masa berdusta terhadap Roh Kudus kok kamu pikir aman? Oh, karena di situ diharuskan mesti berbahasa roh. Loh, kalau di sini kita tidak diharuskan. Loh. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya. Sekali lagi, loh, saudara lihat, loh, ini kan contoh yang paling dekat ya, saudara kan lihat sendiri. Loh, waktu Roh Kudus bekerja, loh, waktu saya berbahasa roh, tidak selalu begitu. Kadang-kadang sepanjang puji-pujian saya tidak pernah bahasa roh. Sepanjang khotbah tidak pernah bahasa roh. Ya. Dan tiba-tiba kadang-kadang ada. Jadi bukan mau baking supaya saudara terkesan. Mari menyembah dalam roh dan la 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 ba 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 bu 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 bu. Bukan, saudara. Kamu sedang mendustai Tuhan, itu namanya. Tuh. Saya tidak percaya orang yang mendustai Roh Kudus masuk surga. Tidak ada. Tidak ada. Oh, saya lihat ini, lihat itu. Loh, kalau Tuhan tidak tunjukkan jangan ngarang. Saya lihat ini di langit. Aduh. Lalu setelah diperiksa di dalam Alkitab, ternyata dasar ayatnya berbeda dari apa yang dia bilang itu dari Roh Kudus. Harusnya ini dong jadi perhatian.
Loh, ini harusnya dipertanyakan. Begitu. Bukan asal dia yang ngomong pasti benar. Itu kan. Di Kisah pasal 2 tadi tuh. Ya. Itu ketika pertama kali murid-murid dipenuhkan Roh Kudus. Orang bilang ini sekali untuk selamanya. Aduh, saya kadang-kala bingung. Loh, yang ngomong katanya dokter. Hah? Mungkin sudah 1000 kali dia baca Alkitab. Kok dia tidak tahu? Berapa banyak peristiwa di luar kamar loteng Yerusalem. Alkitab yang tulis. Roh Kudus turun di situ. Bagaimana mungkin kau berkata Roh Kudus turun satu kali untuk selamanya? Di situ tulis. Ya. Cornelius dipenuhkan Roh Kudus. Di mana? Di Kaisarea. Bukan di kamar loteng Yerusalem. Kok bisa? Terus dia pakai bahasa apa? Bahasa roh, titik. Ya. Waktu di Kisah pasal 2, itu ada bahasa yang ditulis. Sekarang, kalau di sini saya pakai bahasa Ibrani. Ya, bahasa rohnya bahasa Ibrani. Untuk apa? Untuk apa? Hah? Saudara semua tidak mengerti termasuk saya. Begitu tuh. Bahasa roh, saya tidak mengerti, saudara tidak mengerti. Tapi itu dikaruniakan oleh Tuhan. Tuh. Ada saatnya ternyata bisa keluar bahasa yang kita mengerti. Biarkan dia bekerja dengan caranya. Begitu. Tapi itu ada contohnya? Ada. Takutlah akan Tuhan. Tuh. Jangan pernah mendustai sekali lagi. Pekerjaan Roh Kudus jangan main-main sekali lagi. Tuh. Kalau pekerjaanmu di dunia saja jangan berdusta. Masa pekerjaan Roh Kudus? Kok bisa sih orang itu mengarang dan berpikir aman-aman saja? Saudara, saya dari tadi pikir sebenarnya 26 tahun. Kita mau khotbah apa Tuhan pada orang? Harusnya kan usia 26 tahun. Itu usia dewasa. Bukan 2 tahun ini. Paulus bilang begini, melihat usiamu. Harusnya sekarang kamu jadi pengajar. Tapi berapa banyak orang bukan cuma tidak bisa jadi pengajar, kurang ajar. Harusnya dari usia, harusnya kita semua dewasa. Dewasa itu mengerti waktu dia ditegur. Ini asal ditegur marah. Asal ditegur marah. Kenapa kamu marah? Satu jawabannya, kamu ternyata belum bertobat dari keadaanmu. Itu sebabnya kamu marah. Kalau kita bertobat dari keadaan kita, terkadang firman Tuhan saudara bukan marah. Sakit pasti. Karena itu pedang yang tajam. Coba Ibrani 4 ayat 12 deh. Coba King James deh. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Toh. Lalu apa? Piercing. Oh, jadi dia sharper, piercing, apa lagi? Piercing even to the dividing asunder. Discerner. Toh. Jadi dia sharp, piercing, lalu discerner. Coba kalau bahasa Indonesianya apa?
Toh. Kalau di sini tulis dia lebih tajam, paling tajam. Toh. Paling tajam, lalu pekerjaannya dia menusuk. Ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan itu, lalu kemudian dia mampu membedakan. Tadi itu discerning. Oh iya, ternyata sama aja. Oh. Jadi dia paling tajam, ya. Dia pekerjaannya menusuk. Jadi bukan menari-nari. Tuh, ini ya, firman Allah paling tajam, ya. Dia bekerja. Kalau firman Allah sungguh-sungguh, khotbah itu sungguh-sungguh adalah firman Allah, maka dia pasti akan menusukmu amat dalam. Ini bukan nanti orang berdosa. Kita kan harus disempurnakan masalahnya. Jadi Roh Kudus harusnya menolong khotbah yang disampaikan sungguh-sungguh berfungsi sebagai firman Allah. Untuk mengubahkan dan memulihkan umatnya. Begitu saudara. Bayangkan ini, dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Coba. Orang bingung mana jiwa, mana roh. Oh iya, tahu. Oh, jiwa, pikiran, kehendak, perasaan. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu. Ini kehendak, ini pikiran, ini perasaan atau ini apa? Jangan kan itu kan saudara. Mengapa bagi saya menyembah dalam roh itu adalah ketika kau mengerahkan seluruh hidupmu. Menuangkan, mencurahkan seluruh hidupmu. Tuh. Akhirnya bukan cuma tubuhmu yang menyembah. Ya. Kita angkat tangan, itu kan ekspresi. Bukan dibuat-buat ya saudara. Hati-hati angkat tangan untuk dibuat-buat. Ke kanan ke kiri dibuat-buat itu hati-hati saudara. Hati-hati sekali lagi, Tuhan kita dia cari yang tulus. Dia tidak suka dengan yang dibuat-buat. Tidak ada alasan untuk itu. Taruh di dalam hati, saya ini mau beribadah sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Mengapa di sini saya sebenarnya haruskan saudara, kalau mau menyanyi, mau lagu cepat, lagu pelang, tutu angko pe mata. Kecuali kalau nin tahu DP kata-kata. Yaitu lihat di LCD. Mar kalau tahu tuh kata-kata, lebih baik tutu mata. Oh siapa tuh udah datang. Sudah Jo. Biar Jo yang datang, biar Jo dia datang. Dia cari tanpa duduk sendiri. Itu tuh. Sekarang gak usah bingung. Kenapa dia pakai baju hitam? Dia baku ikut yang ses. Konses baku ikut yang siapa? Enggak saudara, tadi so bingung deh. Pakai baju apa? Oh ini Jo mama tuh. Orang yang tidak pernah baku janji saudara. Serta baku haga kayak pas semua pakai baju hitam. Tuh. Dia bilangnya, semua kedukaan tuh orang ini atau apa? Masa dia kata hari jadi pakai baju hitam. Ya. Ini tahu saudara ya. Tuh tadi pakai baju ini. Kagelan nama di kamar. Ih mama pakai baju hitam. Tuh. Kage Veita Identity keluar sini. Ih mama pakai baju hitam. Ini tahu. Orangnya enggak baku BA. Pakai baju hitam ya. Ternyata Brur kan pakai baju putih. Oh adik lekot baju. Tuh saudara ya. Ini ada tamu dua ini tuh. Nanti saudara berkenalan abis ini. Nanti akan diberi kesempatan untuk bersaksi. Ini Ferry PKK saudara. Itu taruh itu di dalam hati ya. Justru kalau khotbah itu sungguh-sungguh adalah firman Allah, dia akan melakukan fungsinya. Dia akan menusuk
dan memisahkan, membedakan roh dari jiwa. Kalau pedang itu tajam lalu tidak melakukan apa-apa, untuk apa? Pedang tajam harus melakukan fungsinya. Tuh, kepada saudara selalu diingatkan. Tuh, khotbah bukan firman Tuhan. Kalau dia tidak melakukan fungsinya. Itu cuma motivasi biasa. Yang orang luar boleh buat. Dia tidak percaya Alkitab, tidak percaya Yesus. Dan kata-katanya keren. Kalau cuma itu ukurannya. Khotbah itu cuma adalah firman Allah. Waktu dia akan melakukan fungsinya. Tuh, apa fungsinya? Mengajar. Apa? Menyatakan kesalahan. Bayangkan saudara. Mendidik dalam kebenaran. Harus memenuhi unsur ini. Kalau tidak, itu bukan firman Allah. Khotbah, semua juga boleh berkhotbah. Tapi sungguhkah yang disampaikan itu adalah firman Allah? Dia harus memenuhi ini. Tuh, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi ini bukan kesimpulan saya. Tuh, Alkitab yang memberitahu. Begini itu khotbah. Sekali lagi kepada saudara, mengajar masih dapat dengar bang. Tapi kalau ini selalu yang akan orang bilang, dia bukan gembala. Kayak apa? Lihat dia, cuma pukul-pukul orang. Dia ingin tahu, ini unsur dari firman Allah. Jadi kalau kesalahanmu justru dinyatakan, puji Tuhan ini firman Allah. Begitu. Ya kan, beberapa kali kan kejadian di sini. Saya tidak pernah tahu dengan keadaanmu. Ya, apalagi orang baru datang. Kita mau tahu di mana dari penamatan tahu. Nah, ternyata di situ. Tante, tadi tante khotbah. Aduh itu sangat memukul ini. Kenapa tapi Om Riki suka keluar. Saya mau tahu di mana. Saya kan tidak tahu apa-apa soal itu. Ya. Bayangkan kadang-kala saya tidak pernah berkhotbah seperti itu. Dan tiba-tiba khotbah itu keluar. Kata-kata itu keluar. Loh, ada yang Tuhan hendak perbaiki. Saudara tuh menyatakan kesalahan. Ini akan menolongmu untuk kelakuanmu diperbaiki. Kalau yang kau lakukan itu kau tidak pernah tahu kalau itu salah. Apanya yang mau diperbaiki? Kita mesti tahu dulu, ternyata itu salah. Tuhan perbaiki aku. Kan begitu. Apanya yang mau diperbaiki? Kalau saudara merasa kamu tidak pernah salah. Justru yang khotbah ini yang salah. Ini tempo apa mau bertobat. Dengan firman Tuhan selalu 3/4 dia tidur. Waktu dia tak buka mata, dia langsung tersinggung. Dia apa? Kesalahannya diberitahu soalnya. Jadi langsung ganu dia. Gimana lagi? So itu menyanyi sungguh-sungguh. Sehingga saat firman Tuhan ditaburkan, kau benar-benar menerima firman Tuhan itu sebagai benih ilahi. Ya, yang memiliki kekuatan untuk mampu merubah siapapun. Saya sampai sekarang masih harus diperbaiki ini itu yang mungkin menurut saudara masalah itu salah Ya Pak Angko belum salah. Ya, siapa tahu Angko memang baru kelas 3 SD. Tuh.
Ya pelajaran SMA. Sebenarnya enggak mengerti. Kayak Pak. Apa? Mau bilang apa? Aku lupa. Kayak 0 kali 1000 sama dengan 0. Banyak sekali ini. Ini kan 1000. Kalau belum sampai situ, jangan ajar itu Pak anak kelas 1 SD dia nggak mengerti. Saya bilang ke saudara toh, jangan T tambah E, T. Ini pasti baku sedu. Masa T, kongso tambah E, DP baca T. E tambah S bacanya S. Nah orang kalau baru mau tahu baca, dia pikir ini mama bodoh. Masa E tambah S, S. So itu bayangkan di sekolah mesti kasih ajar. Kalau S, kalau orang kan dulu apa? S. Kalau sekarang S. Soalnya kalau mau bilang S nanti anak yang nggak mengerti. Masa E, kong tambah S. S. Kong tuh E dan so di mana? Harusnya kan kalau pada dia pikiran tentu ES. ES. Nah, kalau orang enggak usah begini. E tambah S, S. Enggak usah. Saudara PHG sudah tahu kalau itu apa. Begitu toh? Kenapa? Saudara ada di tingkat selanjutnya. Justru ada yang salah. Kalau ses masih mau begini. E tambah S, S. Berarti ada yang salah dengan diriku. Gitu toh. T tambah E, M tambah A. Apa nih pendeta sob? Bogo-bogo. Tuh begitu saudara. Tuh. Kalau orang kan PHG langsung tahu, saudara tahu langsung. Kalau itu tulisannya apa. Kenapa? Kita ada pada tahap dewasa. Tahap mengerti. Jadi yang tidak salah menurutmu, mungkin menurut, kalau itu dikenakan kepada saya, Tuhan akan bilang itu salah. Kepada Maria itu tidak salah. Tapi waktu Zakaria yang bilang itu salah. Iya tak? Sama padahal. Sama-sama ragu. Maria bilang bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Ternyata Gabriel tidak bilang kalau itu salah. Waktu Zakaria bilang, masa sih langsung salah. Oh ya, kamu akan lihat nanti pada saatnya. Tapi sebelum itu terjadi kamu akan bisu dulu. Coba. Jadi sekali lagi, memang hidup rohani kita ada jenjangnya. Ada DP kelas. Jadi sekali lagi, kalau orang lain, dia dorong boleh, masa kita ini boleh? Lah engkau kelas apa? Kelas orang baru datang atau seberapa puluh tahun engkau di sini? Itu kan. Jangan samakan. Sementara itu yang baru datang yang tidak tersinggung. Orang lama yang tersinggung. Loh, engkau ini berarti yang masih bayi, yang tidak pernah berkembang. Itu tuh. Saudara, sekali lagi, justru saudara malah berdoa supaya kalau berkhotbah, ini semua unsur ini ada di khotbah, kasih yang Tuh, jadi kayak khotbah, soalnya enggak pernah menyinggung orang. Dia cuma bikin senang 4 orang semua. Terus saudara, oh Tuhan kasih yang turun pesos. Bukan saudara udah senang sekali. Seorang sih enggak ada yang tersinggung. Aduh ses butuh-butuh so jadi gembala dia. Yang enggak aja menyinggung 4 orang dia cuma bilang, bukan dulu. Tuh, makan ini bubur nih, makan ini bubur. Harusnya saudara kasih yang tuh tempo apa mau beranjak jadi dewasa. Masa dari dulu bayi sampai sekarang dia tetap bayi. Jadi ya sudah. Semua dosa. Saya lihat ada video anak-anak tunjukkan mama ini.
Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Dengar dulu. Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Itu pengertiannya bukan berarti kita merdeka untuk berbuat dosa. Kan itu orang sekarang tuh. Tuh orang kan sudah merdeka. Jangan bikin hukum baru. Jangan menyalahgunakan kemerdekaanmu. No? Kita dimerdekakan dari dosa. Ini sedang membadai rupanya. Tuh, ini siap-siap kaki ini semua tak angka. Mari terus siapkan diri saudara ya. Semoga waktu tak angka saudara tidak sedang mengantuk. Pasti langsung ciri di muka situ. Tuhan ini, nggak usah bawa ini saya ciri jo. Saudara tangkap, oh Tuhan, oh haleluya terpujilah Tuhan. Udah ini sampai, so sampai kita gitu toh. Ini toh. Waktu tak angka dia sementara BFB. Oh tahu-tahu ada dengar khotbah anak BFB. Tuh ya. Justru kasih yang doakan tuh. Khotbah ya. Kiranya terus bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan yang salah. Dorang pesalah. Jangan sampai kita pesalah. Orang-orang yang kena dia. Dia kena. Aduh dorang kena semua kecuali kita. Jadi angkodang sempurna. Tuh, saya bilang ke saudara. Lain kali sementara berkhotbah. Oh Tuhan ini for kita. Iya, saudara nyandak kena sama. Tuhan, dorang semuanya nyandak kena, nyandak ada salah. Cuma DP pengkhotbah yang ada salah. Jadi sementara berkhotbah, oh Tuhan terima kasih Engkau membuat aku, Tuhan ini tapi salah. Itu tuh, loh, itu tuh DP nama apa adanya saudara. Ya. Siapa yang datang 2 minggu lalu ya kalau tidak salah. Saya bilang ke saudara tuh, aduh sampai semua tutup ibadah. Duh rupa ada dusu-dusu dong. Ngana mesti cerita ngana pesalah. Tuh hari dah. Tuh. Dosa bayangkan hele bermain halma berdosa. Iyo saudara silakan bermain toh. Jangan bermain sementara ibadah. Angko kurang ingat-ingat. Do begini. Taruh di leher dulu supaya dapat DP kepala. Oh, bentar. Habis ibadah ini tak tahu DP cara. Nah, ini dosa. Oh, boleh tidak bermain halma? Boleh saja, saya yang tidak boleh, tidak usah. Nah, gitu toh. Nah, jadi kan mari orang ada pada tingkatannya. Coba saudara cek kalau Elon Musk masih bermain monopoli. Dia nyanda ada waktu membaking itu kayak apa? Dia urus DP doi. Perusahaan setelah lalu banyak. Tidak ada waktu dia. Dia nyanda mau bermain. Dia tidak peduli. Dia nyanda mau datang di konser. Apa ngana aja di situ. Dia tidak mau datang. Kenapa? Dia banyak urusan. Orang ini urusan kerajaan Allah. Dan kau menghabiskan waktumu untuk bermain. Biarkan hatimu semakin dekat dengan Tuhan. Bayangkan suami istri. Kong DP suami, pekerjaan cuma bermain halma. Coba saudara. Kan nyandak berdosa dia. Kau tuh nyandak bikin apa-apa. Dia kau tuh cuma bermain halma. So nyandak jabat cerita dengan DP istri. Dosa atau enggak? Si DP istri langsung protes. Tuh. Saya dengar, oh ya, Veta yang cerita. Tuh. Apa kata? Ini suami istri ini, si bapak ini asal pulang langsung welcome to Mobile Legend. Jadi istrinya bilang, jadi udah Veta tanya, Kak belum punya anak ya? Ya suami saya kerja toh
Kalau pulang langsung welcome to Mobile Legend. Jadi orang duanya enggak pernah ada anak. Jadi suami cuma di game terus. Waktu istrinya bilang, semua orang loh nanyain kita kenapa belum punya anak. Iya nanti ada waktunya. Nah, coba saudara. DP waktu cuma yang ini bapak-bapak. Dia bikin dosa apa? Permainan dosa enggak for dia? Cuma bermain Kalau dia mempermainkan perempuan, dia dosa toh. Tapi waktu dia tidak ada waktu dengan istrinya, menurut saudara apa? Jangan kaweng kalau begitu. Harusnya kan begitu. Dia betulnya enggak bikin dosa. Dia pergi kerja. Dia pulang tidak ada waktu dengan istrinya. Dia sedang jadi suami yang baik enggak? Itu kan. Kok bisa seperti ini ceritanya? Coba saudara. Jadi dalam tingkatan tertentu kau akan dinyatakan salah. Waktu kau melakukan yang orang lain boleh backing. Ya enggak apa-apa, Tuhan juga enggak marah. Tapi sekali lagi dalam tingkatan tertentu kau akan dituntut, itu salah. Ya, kalau usiamu seperti itu, ya, kau sedang menempati posisi tertentu dan engkau backing itu salah. Orang lain enggak apa-apa. Kenapa? Loh dia jenjangnya baru sekian. Tapi kepada kamu dituntut lebih. Harusnya bersyukur waktu saudara tahu saudara sementara naik kelas. Naik level. Jangan cuma bangga dengan level yang bisa dinilai dan dipuji oleh manusia. Biarkan pujian itu datang dari Tuhan. Orang yang tidak memuji saudara, tidak apa-apa. Tidak ada orang like-nya, tidak apa-apa. Ya, selamat orang melakukan sesuatu yang dari sorga yang kasih like. Coba Roma pasal 2 itu. Roma 2 tuh. Jangan cari yang cuma mencari pujian mana itu pujian manusia. Roma 2 ayat 4 3 4 misalnya coba. Iya, ini tuh. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Ada lagi di atas. Ayat 34 kalau salah. Pokoknya itu saudara ya. Jadi harusnya kita ini melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan. Tidak usah harapkan orang lain yang kalau sesuai khotbah di YouTube. Nah itu bagus saudara yang like. Bukan mau cari like. Kenapa? Karena dengan melakukannya kau akan membuat khotbah itu didengar banyak orang. Itu fungsinya. Ya, saya sekarang tidak pernah like dan subscribe dan share, tidak perlu. Orang yang tidak cari doi. Itu. Tapi saudara like, saudara komen, saudara share, itu akan menyebabkan Injil ini diberitahu. Semakin banyak orang yang dengar, itu maksudnya. Orang tidak peduli orang mau, ini nanti hasilnya tidak apa-apa. Tuh, hasilnya untuk kerajaan Allah kok. Itu kan. Injil semakin diberitakan kepada banyak orang. Tuh. Semakin banyak orang yang disadarkan kesalahannya.
Tahu, oh ini kotek kita pesalah. Oh. Saya pikir saya Kristen, saya pikir saya pengikut Yesus. Ternyata tidak sedang melakukan yang Tuhan minta. Yang saudara tahu ini yang berkenan untuk kau lakukan. Oh. Ini yang harus kau lakukan sebagai orang yang dewasa rohanimu. Itu tuh. Oh, Roma sebenarnya ada tadi. Berapa? Nah, apa tadi? Coba. Hah? Ini lihat. Ini kan Paulus bilang. Tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul-Rasul Kristus. Yang kali kan hamba Tuhan, dia cuma mau evaluasi. Sebenarnya bukan untuk memuji dia, tapi untuk cari tahu. Ini yang dia sampaikan sampai enggak? Mendarat enggak itu orang beristilah toh? Mendarat enggak di hati para pendengar? Ini bukan karena dia mau minta dia dipuji enggak. Cuma mau cari tahu kira-kira ini tadi kita ada khotbah tadi. Ini dorang mengerti sampai di mana? Dorang terima enggak kebenaran ini? Itu saudara. Bukan, oh iya, aduh ses kata bagus sekali kalau khotbah. Bukan itu. Bukan itu sebenarnya maksudnya. Dampaknya betul-betul ada enggak? Tuh saudara ya. Yang kali kasih yang cuma itu tuh dikati. Tuhan, kira-kira yang kita bilang ini ada enggak DP guna? Ada enggak hasilnya? Menyedihkan saudara ya sebenarnya. Yang kali pikir-pikir Tuhan bayangkan ya kalau sudah tidak lama mau mati. Toh, tadi memang saudara waktu pakai ini baju ini ya nanti DP kronologis saudara akan tahu kiapa kiapa yang ada tuh baju itu ada DP kronologis. Kita nggak pernah pakai waktu tadi karena dia bilang pakai jo itu bajunya nggak pernah pakai. Oh, ambil jo dang sini kita pakai. Toh. Dan kali sampai rasa bagaimana sudah di hati. Tuhan. Waktu melakukan ini. Kira-kira. Yang aku lakukan apa? Betul-betul mencapai sasaran seperti yang Tuhan inginkan. Masalahnya begitu. Tapi ke baju ini tadi. Waktu Haga di kaca. Saya pikir begini. Kaki kita semua mati kan. Karena pakai baju. Bagus juga ini kalau pakai di peti. Tadi ya. Ih kaki. Dapat lihat gagal ini kalau kasih masuk di peti ini baju ini. Tadi sempat berpikir. Kaki kita semua mati. Jadi ya ini sekaligus mengingatkan saya sendiri. So siap belum? Sungguhkah kau telah siap? Atau cuma suruh orang-orang? Suruh orang lain siap, diri sendiri tidak pernah siap. Betul? Sekali lagi, bayangkan kalau ayat ini mesti orang bahas kembali. Firman Tuhan fungsinya mengajar. Jadi tidak usah bingung. Ini pendeta dia kalau berkhotbah sama dengan mengajar. Loh memang itu. Itu fungsi firman Allah, mengajar. Bayangkan Yesus dikenal sebagai guru dan Tuhan. Kalau guru berdiri apa dia? Berdiri di muka kelas. Dia mau apa? Mau mengajar. Kau menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Yesus itu guru. Dia angkat murid-muridnya kemudian pergi untuk mengajar. Jadi khotbah nanti pendeta nanti kalau acaranya pelajaran Alkitab baru orang belajar. So bilang akan firman Tuhan itu fungsinya mengajar. Jadi harusnya tiap kali firman Tuhan disampaikan itu jam pelajaran dimulai.
Itu baru saya menjadi guru dan saudara muridnya. Firman Tuhan digenapi. Memang seharusnya gembala ya, dia harus memiliki karunia mengajar. Harus, itu fungsinya. Jadi jangan, oh dia kok bukan guru. Iya, dia gembala. Harusnya gembala itu bisa mengajar. Itu harus. Maka setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan, itu saatnya dia memberi pelajaran. Maka saudara-saudara harusnya, memang saudara, jam pelajaran di sekolah itu 1,5 jam tuh. Tiap jam. Itu 1,5 jam. Kau bayangkan kalau khotbah 30 menit. 15 menit, 20 menit. Loh, kalau itu jam pelajaran harusnya siap. Sesi pertama 1,5 jam. Toh, istirahat sebentar 1,5 jam, ulang lagi. Coba, siapa di sini yang sekolah toh? Orang kamu kan sekolah. Bukan cuma SMA seperti itu. Loh, dari SD seperti itu. Jam pertama, jam kedua, ada jam pertama 2, 3 sama matematika. Biar angko rambu sobat diri semua, dia nak peduli. Toh. Belum DP waktu. Toh. Jam kedua jam kedua masih matematika. So jam ketiga masih matematika. Ya, dulu saya kelas IPA loh. Itu sering toh. Ada hari tertentu matematika 3 jam. 3 sesi maksudnya. Jadi 3 kali 1,5 jam, no rasa. Nah, orang yang suka matematika, jangan kelar-kelar, bagus, dia pokoknya rame sekali, 3, 2, 1, begitu toh. Mari yang nim tahu, apa kata? Dari mana 3? Kenapa dia bilang 10? Dari mana? Mari orang yang tahu dulu, saudara, saya kan mengalaminya, toh. Tamang-tamang, min 3, min 2, kita, terpaksa kita kurang baku iko, min 3, min 2, wah, toh supaya dapat dengar dia dan dia tahu. Padahal nin tahu, betul saudara ya. Saya sampai SMP nin tahu tuh matematika kalau apa. Tak betul-betul nin tahu, tak cuma hafal karena diharuskan tuh hafal kalian 1 sampai kalian 10, berdiri di meja. Yang nin nyandak baba hafal ngana berdiri sampai kelar pelajaran. Tuh. Jadi kalau saya cuma itu tuh kita dapat hafal tuh kalian 1 sampai 10. Mar waktu pelajaran tamang-tamang saudara. Yang kita pikir bodoh. Orang di belakang tak dengar. 5. Saya pikir ada 5. Tuhan dari mana? Kita lihat. Nyanda ada kemungkinan boleh jadi 5. Kayak pokok 5. Saudara tuh. Min 7 tambah 2. Bagaimana itu? Ya, Pak kita 7 tambah 2 9. Kayak pada orang bilang 5. Min 7 tambah 2. Min 5. Waktu orang min 5. Kita yang bingung. Dari mana itu kita tanin tahu. Nah ini saudara. Jadi saya paling tidak suka kalau pelajaran matematika. For kita ini pelajaran yang paling mematikan. Jadi kita paling takut kalau matematika semua masuk. Selain paling takut kita paling benci. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Toh? Waktu baku dapa SMA kelas 1 ini gurunya kenal pak kita. Datang dari Jawa. Jadi dia tidak peduli. Mau ini perempuan siapa dia tidak peduli. Coba. Nona tolong kamu kerjakan di papan tulis. Bayangkan. Dia suruh pak kita nih biongok matematika betul-betul tanin tahu saudara. Cuma dia juara. Biar ranking dia belum tentu kalau dia bisa matematika. Kelas IPA mana tahu matematika bagaimana lagi. Sementara itu justru pelajaran keharusan. Jadi saya terkejut dengan Nona kita pura-puranya haga. Pura-pura babeking kan dia contoh soal di muka. Contoh soal kong ayo semua kerjakan. Ya semua batulis. Kita lihat pura-pura babeking palingnya mengerti. Nona tolong kamu kerjakan di papan tulis. Tuhan tak pura-pura nyandak lia. Dia Nona kaki dia. Kamu ayo kamu kerjakan di papan tulis. Bayangkan saudara. Biasanya guru-guru yang dong suruh tuh orang murid yang dong anggap bodoh. Nah saya kan dia yang tidak kenal. Kalau ini juara di mana dia yang tahu.
Dia nih tahu, pokoknya ngana kan duduk di muka, sudah. Apa suruh ngana duduk di muka, toh? Kerjakan di papan tulis. Dan menurut saya Tuhan yang tolong saudara. Kita pergi di muka, kok kita pergi. Kaki setelah kita haga pada dia, so kelar tuh. Nah, dia begini, sudah semua yuk kelas semua coba lihat teman kalian sudah buat. Oh jadi betul. Kita tahu matematika, bayangkan saudara. Selama itu saya sedangkan mau coba berpikir, saya tidak mau berpikir. Kenapa? Karena kita tahu kita ingin tahu. Sampai saya dipaksa untuk melakukannya. Dan mereka, ternyata kita tahu kok matematika. Saudara lihat ini? Kamu bilang kamu tidak pernah bisa melakukan yang Tuhan perintahkan. Hanya karena kamu pernah gagal. Waktu Tuhan mengingatkan kembali. Mengapa kau tidak menguatkan hatimu dan berkata, oh Tuhan kuatkan aku. Aku mau melakukannya. Nah gitu saudara. Tuh. Dan kemudian itu. Kita langsung mengerti itu. Itu matematika sampai kelar. Pelajaran yang apa? Yang paling kita benci. Karena paling kita ingin tahu. Hati-hati waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan saudara mati-matian kita nggak pernah mengerti kalau saya bercerita. Entah dia bercerita apa. Kenapa kau? Jadi sekali lagi. Saya tidak suruh saudara. Tapi ini sudah berulang kali saudara. Kita lakukan sendiri. Saya tumpang tangan di atas kepala saya. Sendiri. Tuhan tolong. Jamah pikiran hambamu. Jamah aku. Sehingga aku mengerti yang engkau maksudkan. Sehingga aku dengan tepat mengajar orang lain. Karena sekali lagi begitu takutnya saya. Ya, waktu saya merenungkan kisah tentang Ayub dan teman-temannya. Kemudian Tuhan bilang apa? Dia berfirman kepada Elias ya. Elias orang Teman. Aku murka kepada kalian. Kenapa? Karena kamu tidak memperkatakan aku dengan benar seperti hambaku Ayub. Oh Tuhan, saudara pikirnya tidak takut? Mengajar salah? Saudara pikirnya tidak takut? Ini tanggung jawabnya kepada Tuhan. Jadi saya mati-matian berdoa. Jangan biarkan ada penyesatan keluar satu pun dari mulutku. Tuhan menolong hambamu. Kiranya apapun yang aku bicarakan. Kiranya itu sungguh adalah kebenaran. Tuh. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Kenapa? Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Saudara pikir bahwa khotbah gampang? Waktu kau menafsirkan salah firman Tuhan. Murka Tuhan menyala atasmu. Jangan sembarangan. Saya bilang ke saudara, saya ini pendengar khotbah saudara. Saya bukan cuma suruh saudara dengar khotbah saya. Loh, saya pendengar khotbah toh. Kadang-kadang satu hari 10 khotbah yang kita dengar, tahu enggak? Ya enggak main-main. Sekali lagi. Jadi saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri. Toh, kamu pengkhotbah. Hati-hati untuk berkata-kata tentang Tuhan. Berkata-kata tentang firman. Mengapa? Kalau kamu salah mengajar, murka Tuhan atasmu. Yesus bilang begini, penyesatan harus ada. Yesus yang bilang, penyesatan ada, bahkan harus ada. Tetapi celakalah dia yang menyesatkan. Oh Tuhan. Jadi sekali lagi orang. Tanda akhir zaman jelas. Selain kesulitan-kesulitan kesukaran yang lain. Hati-hati penyesatan bertumbuh di mana-mana.
Kalau saudara tidak tahu yang benar, saudara akan semakin tersesat. Kau akan diombang-ambingkan, mana tuh betul. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Yesus yang bilang, bagaimana sih? Oh Tuhan tolong supaya di dunia tidak ada penyesatan. Yesus yang bilang, emangnya kamu siapa? Tapi hati-hati jangan sampai orang yang jadi penyesat. Nah masa kini sekali lagi, kebenaran justru yang dianggap gila. Orang-orang yang tidak mau terhadap kebenaran akan mendudumu, kamu penyesat. Yesus disebut penyesat. Coba saudara lihat. Alkitab jelas tulis. Yesus oleh orang-orang yang tidak mau dengannya, Yesus disebut kerasukan setan, gila dan penyesat. Yesus. Alkitab tulis. Bukan Alkitab mengakuinya ya. Alkitab tulis pandangan orang masa itu kepada Yesus. Coba deh, mana itu? Itu. Mereka berkata, mana? Bukan itu. Ini lihat. Ini waktu Yesus mati, dikubur, belum bangkit. Keesokan harinya sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala, orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka berkata, Tuhan, mereka bilang ke Pilatus ya, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu. Siapa Dempe maksud si penyesat? Yesus. Jadi Yesus dianggap oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi. Mereka menganggap Yesus penyesat. Mana lebih banyak? Tuh, orang-orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, orang Saduki, siapa leh? Tuh, mana lebih banyak dengan murid Yesus? Mana lebih banyak? Dorang lebih banyak. Yang menganggap Yesus apa? Penyesat. Padahal Yesus bilang apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tapi mereka bilang dia penyesat. Dia kerasukan setan, mana le ada? Ya. Oh, jangan dengar dia. Dia penyesat, dia dirasuk setan. Kenapa kalian mendengar dia? Orang Farisi yang bilang. Jadi Yesus apa? Penyesat, dirasuk setan. Keluarga dekatnya bilang, mama dan adik-adik Yesus bilang apa? Yesus tidak waras lagi. Jadi Yesus penyesat, dirasuk setan dan gila. Yang bilang DP saudara-saudara. Keluarga kudus. Susah aja. Kali saudara, ini kalau mau datang tuh pesimis rasanya. Tuhan, kalau Yesus saja bisa disebut penyesat, kong kasih yang rona. Untung saya berhasil, ya sampai hari ini dang berhasil. Berhasil menguatkan hati. Terserah orang mau bilang apa, mana-mana Pak Angko tuh. Kita kan bodok, apa leh, sesat, apa leh. Bikin diri, apa leh. Mana jauh Tuhan, Engkau paling tahu hambamu. Tuh. Kita cuma pokoknya mau mengatakan yang benar. Kalau itu yang adalah kebenaran, tolong hambamu membicarakannya dengan benar. Gitu tuh. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Dia bilang Pak Yesus ini. Tadi Markus 8 ya? Tadi Markus 3. Markus 3. Sekarang Yohanes 8. Coba saudara lihat ya. Jadi sekali lagi di seluruh Injil sebenarnya ya. Tiap kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Di sana ada kisah yang menjelaskan kepada kita siapa Yesus di mata orang-orang pada waktu itu. Dan mereka jumlahnya lebih banyak
daripada orang yang mengakui Yesus adalah kebenaran. Toh, ini lagi toh. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Yesus kerasukan setan Beelzebul. Yesus kerasukan Beelzebul. Ya. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Ya saudara, jadi kasih yang kalau pendeta itu melakukan yang benar, membicarakan kebenaran, ya, berdoa dengan benar. Dan ada orang yang bilang dia penyesat, ya sudahlah itu biasa. Jangankan kita. Loh Yesus saja. Kenapa Yesus yang tidak bikin mati pada orang? Lihat, yang sakit kan ses. Bagaimana? Yang mati Yesus. Coba. Yang disalib Yesus. Dia disalib sampai mati enggak? Sampai mati. Yesus bukan setengah mati, saudara. Yesus mati. Dan enggak main-main 3 hari. Tuh, paling hari pertama dong bilang, oh itu ngoni. Tuh, bilang-bilang ngoni Yesusnya. Yesusnya enggak ada, Yesusnya enggak ada. Lihat apa dia sudah dikubur. Hari kedua dia bilang, mana ngoni pe Yesus belum tahu. Tuh. Udah setan lebih bikin panas pada orang. Oh, lihat ngoni pe Yesus itu tuh mana dianya enggak ada. Murid-murid sampai hari ketiga mereka bagaimana? Dorang mau datang lihat Yesus bangkit. Bukan. Mereka datang mau merempah-rempahi kubur Yesus. Artinya deng dorang lay belum percaya. Atau dorang lay sudah pengaruh. Hari pertama sama orang. So takut ya kita mau keluar. Dong bilang kata penyesat. Kenapa tuh orang ada di situ? So malu. Mau ini masuk gereja. Pokoknya masuk gereja. Ini masuk gereja. Pokoknya masuk gereja. Kita udah. Dia ini mau bilang dari. Kalau bilang, siapa pendeta Ron? Dia bagaimana? Ya, dia kasih yang penyesat. Duh ikut nama. Bilang, so hilang selak kita masuk gereja situ. Semua orang so pulang. Gereja itu belum pulang-pulang. Tuh. Ya enggak normal masuk gereja di situ. Oh. Doa pembukaan enggak ada. Ya doa pembukaan. Tuh. Saudara rasa enggak tadi hadirat Tuhan? For apa doa pembukaan? Kalau sebenarnya kamu tuh tidak pernah berjumpa Tuhan. Hah? So berdoa padahal dia enggak bercerita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kamu sendiri tidak rasa apa-apa kok. Doa pembukaan. Kita terlalu diatur oleh liturgi tuh. Liturgi siapa yang bikin? Coba cari waktu Yesus kumpul dengan murid-muridnya. Yesus bilang, tolong nanti saudara Petrus buka dalam doa. Ya enggak ada, coba cari kalau ada apa. Sekarang Thomas dulu, coba cari. Ya enggak ada. Lalu mereka beribadah atau tidak? Jangan ukur ibadah itu dari apa yang dibiasakan oleh gereja pada umumnya. Kenapa saudara tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan? Tuh, hubunganmu dengan Tuhan. Oh ini dapat rasa orang semua tak angka semua saudara. Tuh, ini puji Tuhan ini dia ya. Kalau Tuhan semua datang hari ini. Saudara tuh. Hari ini di hati. Oh Tuhan ya. Kalau Tuhan semua datang ya. Ini berapa hari kan saya semakin diteguhkan, dikuatkan hati saudara. Ya, dengan lagu tuh, come Jesus come. Oh, datanglah Yesus. Oh datanglah. Ya. Let today be the day. Tuh. Biarlah hari ini adalah hari itu. Hari kedatanganmu. Oh, tuh. Oh. Sudahkah kamu sungguh-sungguh? Ya, karena bisa saja hari ini adalah hari itu. Hari kedatangan Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Ya, bayangkan kalau dia datang hari ini. Atau bayangkan kalau dia datang secara khusus kepadamu. Hah? Bayangkan kalau dia datang secara khusus kepada saya hari ini. Tuh, dia bilang, so boleh pulang ngana. Tuh. Semua orang so tidak percaya Pak Angko.
Dorang angkat ini penyesat kasihan tuh pakai les sepatu boots. Ibu gembala apa le pakai sepatu boots? Ibu gembala mesti pakai pantofel. Oh, cari kalau Yesus udah pakai pantofel atau udah pakai apa Yesus? Yesus pakai sepatu apa gue teh? Cari cari kalau ada apa saudara. Tuh. Nggak usah aneh tuh. Saya masih ingat dulu papi, ya ini papi saudara model lagi. Dorong dia bilang dia pendeta jenggo. Siapa? Dia pertama pakai jas. Lengkap dasi itu begitu. Pendeta dulu ini boleh khotbah kalau nggak pakai jas. Itu bukan pendeta di penama. No, dia khotbahnya 3 jam loh saudara. Belum kelar kalau belum 3 jam. No? Jadi masih khotbah dia sok kepanasan. Zaman dulu kan nyala ada kipas angin. Loh, kipas sendiri. Jadi dia buka jas, so panas. Lama-lama dia buka dasinya, so panas. Lama-lama dia gulung di tangan. Itu saudara betul ya kejadiannya. Lama-lama dia duduk di meja. Itu papi saudara. Dan firman Tuhan harus disampaikan. Apa pakaian Yohanes Pembaptis? Bulu onta. Tuh orang tuh kalau sudah dengar apa kulit onta, apa dia kata situ? Dia pakaian itu. Kalau tuh orang tuh aduh dari kulit itu. Kalau ini pendeta ini dia kulit sintetis. Saudara tahu enggak? Saudara baca ini Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Pasti itu Herme. Bukan kasihan. Ya. Ini ikat pinggang kulit maksudnya apa? Ya, apa saja yang ada di situ tuh. Ini apa? Ada domba pekuli dia ikut langsung ambil kong kasih ikat di pinggang. Bukan ikat pinggang kulit yang saudara baru pesan dari Shopee. Jadi saudara ikat pinggang berarti keren DP baju. Cuma ingat ini nanti kalau ada pengkhotbah baru. Memang dia ini berarti memang ini apa pendeta apa istilahnya? Pendeta branded. Dia pakaian semua bermerek dia pakai jubah bulu onta. DP ikat pinggang dari kulit. Kasihan kalau saudara baca kemungkinan Yohanes Pembaptis sedang mandi tentu. Mungkin 1 bulan 1 kali. Dia enggak peduli. Pakai sampo apa dia? Head and shoulder. Atau apa dia pakai sampo. Dia mungkin sopunung kutu DP rambu. Hele basisirnya enggak. Dia enggak peduli. So itu kenapa? Sampai raja pun dia tidak takut. Dia hardik. Walau itu Herodes. Ditakuti oleh semua orang. Tidak halal kau mengambil istri saudaramu. Herodias langsung ganu. Kita ini putri ratu kita di sini. Kok dia bikin malu pak kita. Lihat ini. Yohanes Pembaptis apa? Troublemaker. Tuh. Bayangkan sampai di istana dia nggak peduli. Terhadap ratu. Ya, Herodes orang takut apalagi Herodias. Harusnya kan begitu. Di mana-mana DP bapak sedikit lombok-lombok kan. Mari jangan lihat DP ibu. Jangan lihat DP ibu. Tuang. Dia dapat takut lihat DP ibu. Tuh begitu tuh. Herodes penjahat apalagi. Tuh Herodias tuh. Apa? Dia besi berani lo bilang tuh. Apa kata? Kalau mantan besi tua. Apa lagi satu? Kalau pelakor besi berani. Jadi itu Herodias jangan main-main, itu besi berani itu. Nggak ada yang lebih berani. Muhammad Ali kalah Pak Herodias. Tapi waktu dia berhadapan dengan Herodes yang memakai apa? Ikat pinggang kulit. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptisnya nggak takut. Kau istri yang tidak halal. Anak istri haram. Kong berhasil kan Herodias kebencian apa? Dia suruh potong Yohanes Pembaptis kepala. Kong waktu orang potong bagaimana?
Ikut tumpul tuh peda atau gimana? Tuh. Waktu Yohanes, Herodes suruh. Coba ini permaisuri suruh apa? Penggal kepala Yohanes Pembaptis. Gue pikir balik, ya ini boleh potong loh. Pas orang potong patah tuh peda. Tahu gimana? Kaget tengah. Kenapa? Yohanes Pembaptis pe kepala, so taruh di baki. Berhasil enggak Herodias? Berhasil Herodias. Hele Yesus nih mau tolong. Yesus ada. Yesus tidak datang besuk. Apalagi kasih keluar Yohanes Pembaptis dari penjara. Kalau sekarang pandangan apa? Berarti ini pendeta. Memang Tuhan murka pada dia. Saudara doh. Sekali lagi dengar dia khotbah apa. Lihat sikap hidupnya apa. Kalau dia sedang melakukan kebenaran. Dia membicarakan kebenaran, hati-hati. Biar dia cilaka kau mati. Kamu tidak bisa bilang kalau Tuhan murka padanya. Kenapa? Karena dia berkhotbah benar. Dan dia sedang menghidupi kebenaran yang dia perkatakan. Dia mau mati dengan cara apapun. Kenapa dia mati? Aduh dia tersenyum. Terlalu banyak pembunuh tersenyum. So itu dia tahu kalau dia mau bunuh. Kalau dia sedang bermaksud membunuh mungkin apa? Karena dia senyum. Siapa? Yudas menjual Yesus dengan nggak bisa tebak. Ini Yudas atau Yudit. Ini tahu. Ini, aduh dia kata baik-baik. Padahal aku tahu Yudas. Dia bilang menilia ya. Kalau kita pelok kongsun, sudah. Itu tunggu nih mesti tangka. Jadi kenapa dia mati dengan senyuman? Ya kasih yang bukan itu saudara. Itu bukan ukurannya. Menurut saudara waktu Paulus dipenggal kepalanya. Paulus tersenyum atau bagaimana? Aduh kenapa ya? Aduh kenapa kasih yang dia. Dong potong dia. Aduh kenapa dia tersenyum atau bagaimana? Biar dia tak buka DP mulut. Saudara. Aduh ngeri pasti tuh. DP kepala putus. Tapi rohnya kembali kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya. Tidak mungkin dia tersenyum. Jangan ukur dari situ. Penyertaan dan perkenanan Tuhan jangan ukur dari dia mati tersenyum atau bagaimana. Kenapa dia mati tertawa dia. Waktu dia mati dia atau bagaimana. Lalu saudara pikir kenapa dia? Berarti berkenan kepada Tuhan. Bukan. Bukan di situ ukurannya. Sungguhkah kau sedang menghidupi firman Tuhan? Itu ukurannya. Dan sekali lagi firman Tuhan itu sana DP fungsi. Toh? Mengajar. Menyatakan kesalahan. Toh? Kalau kesalahan saudara saja dinyatakan, masa kesalahan saya diamkan. Itu toh. Jadi kalau kita tahu ini salah, loh bagusnya kasih tahu Pak Saudara. Sehingga saya sendiri langsung membangun hati. Kita boleh bikin itu. Nah, gitu saudara. Tuh, tidak mudah, sungguh tidak mudah untuk menghidupi kebenaran. Tuh. Sama dengan tidak mudah membicarakan kebenaran. Apalagi waktu kebenaran itu saya tahu akan menyinggung seseorang. Saudara, dalam hidup sehari-hari kalau saudara ada di sini, saudara kan tahu, seskotek model begitu. Sampai lain kali kita tahu itu salah dan saya tidak sulit untuk bilang kalau itu salah. Jadi saudara, sampai kalau firman Tuhan keluar dan menyatakan kesalahanmu, Roh Kudus yang bekerja. Kenapa? Kalau sebenarnya kalau saudara mau tahu ini, kita tuh susah mau bilang itu orang bersalah. Susah. Susah, betul. Jangankan kepada saudara, sedangkan anak-anak sendiri, dan kalau kira, bagaimana dia bicara mau bilang pada dia kalau ini salah. Itu anak. Masa kepada saudara saya tidak pertimbangkan? Jadi kalau sampai kesalahanmu dinyatakan, percayalah
Roh Kudus yang menyatakannya. So itu dari rumah sekali lagi. Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu. Aku hendak mendengar suaramu Tuhan. Begitu. Pakai orang peses. Sehingga dia menyatakan apa yang seharusnya dinyatakan. Biarlah dia membicarakan apa yang seharusnya dibicarakan. Biar ini menyinggung semua orang. Begitu. Ini lagi saudara. Jangankan Pak Saudara. Misalnya adik, kita mau bilang kalau dia salah. Oh, saya penuh dengan pertimbangan. Jangan langsung bilang dia salah. Misalnya kita berdoa dulu. Bagaimana dia cara untuk menyatakan kalau ini salah? Iya saudara, itu tidak mudah sekali lagi. Ini Pak anak-anak. Ya, jadi waktu firman Tuhan menyinggung kesalahanmu, menyatakan kesalahanmu. Coba saudara belajar taruh di hati. Oh Tuhan, ternyata terima kasih banyak. Engkau sudah nyatakan kesalahanku. Sodapa kote ini kita sumber penyakit. Pantas kote kita kalau dengar khotbah pasti kita tasono. Pantas kote kita kalau ibadah pasti kita mengantuk. Pantas kita kalau sejam ibadah pasti kita nih mau datang. Kan begitu. Harusnya itu kan ya saudara. Coba. Kenapa kan kita begitu? Kenapa kan biasanya kita suka berdoa. Kenapa sekarang kan kita sudah mau berdoa. Di mana DP salah? Biasanya aku paling suka dengan ibadah. Kenapa sekarang aku tidak lagi rindu untuk ibadah? Harusnya itu bilang Pak Tuhan. Dan waktu firman Tuhan datang kepadamu harusnya terima kasih Tuhan. Di sini letak kesalahanku. Di sini letak sumber penyakit rohaniku. Oh Tuhan, tolong vaksin aku. Dengan vaksin dari sorga. Itu. Udah kurang mimpi-mimpi. Tempo apa dong mau vaksin? Kenapa belum vaksin? Kenapa kita coba batuk? Oh Tuhan, Tuhan juga yang vaksin Pak kita Tuhan. Supaya aku tidak lagi tercemar dengan polusi dunia ini. Begitu saudara. Nak orang bayangkan ya. Dari dulu sampai sekarang tetap begitu dia. Dulu begitu, sekarang begitu. Malah sekarang solebe soe. Siapa kok saudara tahu? Sekarang dia sesemohon ya tak kira lihat apa. Itu ya. Tuh bulan lalu dia khotbah tuh dia. Sekarang dia khotbah ulang. Saudara sekali lagi. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes saudara doh. Sonin tahu tiap kali. Aduh kalau kemarin kita baca Yohanes. Sekarang baca Yohanes ulang. Oh saudara. Toh kan saya baru baca. Tadi pagi baca Yohanes. Sekarang baca apa? Baca Yohanes ulang. Kenapa kote? Itu kan firman Tuhan. Dan sekali lagi ternyata waktu saudara memberi perhatian khusus selalu ada yang baru. Itu firman Tuhan. Segar dan baru setiap hari. Dia ajaib. Dialah hikmat itu sendiri. Dialah kehidupan. Oh Tuhan, anugerahkan padaku rasa lapar dan haus akan Engkau. Tolong Tuhan, jangan biarkan kita cuma lapar nasi. Lapar cookies. So habis makan nasi itu orang cari cookies. Itu sesuai model. So kenyang padahal. Tapi kalau belum ada cookies belum lengkap. Kenapa saudara tidak pernah membangun perasaan? Membangun hati, membangun kerinduan. Tuhan, semua kita somakan. Tapi tolong aku. Terpelihara. Rasa lapar dan haus akan Engkau. Rasanya aku tidak pernah puas. Aku rindu mendapatkan Engkau. Penuhi hatiku. Penuhi pikiranku dengan firman-Mu Tuhan.
Kiranya aku tahu. Ternyata semua tidak ada artinya. Waktu firman-Mu tidak memenuhi hatiku. Kemarin waktu ngobrol dengan ini anak-anak dari Kupang. Saya mendengar cerita mereka, nanti dia pasti cerita. Mungkin kalau boleh bercerita sampai sana. Saudara, kami punya cerita yang kurang lebih sama sebenarnya ya. Maksudnya kisah pertobatan ya. Sekali lagi saudara, kalau bilang doi, betul saya tidak tambah. Ya, itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau bilang doi waktu itu saudara, saya sampai berpikir bodoh orang yang melepaskan pekerjaan itu. Bodoh. Saya mendapatkan gaji lebih dari yang saya butuh. Tapi saat Tuhan memanggil saya harus akui panggilan lebih indah daripada semua uang. Dan aku bersyukur memiliki hati itu. Mengapa saya sangat bangga dan bahagia? Waktu 3 anakku semua sekolah Alkitab. Coba. Sementara yang lain, nanti kalau anak bogo-bogo, nah sudah. Dia aja yang sekolah Alkitab. Yang bodok ini. Yang ini jadi dokter. Yang pandai. Betul saudara. Kan saudara tahu, anak-anaknya rata-rata tahu kok. Ini anak-anak pintar di sekolah. Dan sekali lagi, saya sangat bangga waktu mereka membuat keputusan. Kita sekolah Alkitab. Ya. Saya cuma paling ingat saudara nih. Nih kecil ini dia. Tuh, masih SMA kelas 1. Mama, adek sudah joko SMA. Apa Jo? Adek sekolah Alkitab Jo mama. Tuhan semua datang. Dan dek, kasih naik kelas Jo. Tuh, naik kelas 2 mama. Tuhan semua datang. Adek sekolah Alkitab Jo. Ranking di sekolah. Semua don 3. Harusnya saya punya punya kesempatan untuk promosikan mereka. Tuh jadi apa kek gitu toh. Sekali lagi, saya bangga Tuhan mengarahkan mereka tuh, kepada apa yang dulu ini mama ini tuh, alami. Mereka Vita kemarin ya, waktu rapi-rapikan mama dokumen. Oh mama ini rekomendasi ya, coba baca Jo. Aduh, ingat dia. Mama kan punya rekomendasi, boleh kok kerja di tempat lain, pasti mama diterima. Tapi sekali lagi, ini saudara yang hebat ya, yang terjadi dalam hidup saya. Sekali lagi, semenjak saya berhenti bekerja sekolah Alkitab, tidak pernah satu kali pun mampir di pikiran saya bagaimana kalau kita kerja ulang. Tidak pernah. Dan saya percaya ini anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini luar biasa Tuhan. Tuh, saya berpikir terima kasih Tuhan. Ya. So kita tuh semua saya dulu saudara saya begitu perhitungan dengan uang itu tidak main-main. Ya, rata-rata anak-anak kalau dia merantau itu semua doi dipertimbangkan. Dia perhitungkan untuk pengeluaran nanti bagaimana kalau belum habis bulan so habis itu doi. Ya. Itu sebabnya dari dulu saudara saya begitu perhitungan sebenarnya ya. Jadi kalau mau bilang pelit, pelit. Ya. Dan Tuhan rubah semuanya. Nah masuk akal. Tapi cara Tuhan waktu dia mengubah seseorang. Saudara akan lihat dia sungguh-sungguh berubah dari hidup yang lalu. Tuh. Kita harus mencapainya. Kalau sungguh-sungguh kau bertobat, berubah cara pikirmu. Tuh. Dulu berjalan ke sana, sekarang berjalan kemari. Begitu harus. Jangan cuma serong. Serong kanan, serong kiri. Nanti lama-lama kamu balik. Ya. Bertobat, balik arah.
Balik kanan lari. Begitu, itu bertobat. Kalau bertobat dia nanti serong sedikit-sedikit saudara. Semua orang yang sedikit-sedikit dia kemudian apa? Kembali lagi. Kembali lagi dalam dosa lamanya. Kenapa? Karena dia tidak buat keputusan yang radikal. Dengan Tuhan kau harus buat keputusan radikal. Ini kita petamang, sorry. Dulu ngana, ya mungkin saudara tidak usah bilang begitu. Tapi saudara mesti taruh dalam hati. Dulu kita petamang itu. Ya. Aku mau menjadikan Yesus segalanya dalam hidup. Bagaimana kalau besok kita mati? Aku harus buat. Ya. Sebuah perubahan yang radikal. Oke, torang batamang. Ya. Tapi karena kau selalu membuat aku terpengaruh. Torang pertemanan sampai di sini. Gitu saudara. Harus rela seperti itu. Kenapa? Orang itu hendak menahanmu di sini. Tinggal terus ya dalam keadaanmu yang lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Larikan dirimu dari keadaan itu. Kalau tidak, kamu tidak pernah bertobat. Ya. Waktu Yesus datang, yang dia jumpai adalah iman. Iman hasil dari mana? Iman akan membuatmu bertobat. Iman akan membuatmu sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tuh, semua orang meninggalkanmu. Semua teman meninggalkanmu, sedangkan saudaramu meninggalkanmu. Oh, bagaimana toh? Dia segalanya. Dia segalanya, saudara. Saudara kemudian akan melihat ternyata waktu Yesus sungguh-sungguh menjadi segalanya dalam hidup. Saudara baru alami yang benar-benar hidup. Ya. Kalau enggak, kamu belum hidup. Ya, belum hidup sampai sekarang. Ya, jangan ukur hidup itu cuma karena orang bernafas. Bisa tarik, bisa buang nafas. Bukan itu hidup. Yesus bilang apa? Akulah hidup. Dia bilang pas apa? Bukan kepada orang mati. Mereka pikirkan mereka tidak mati. Ya, Yesus bilang, aku hidup. Perkataanku roh dan hidup. Ya, kalau kamu memiliki aku, maka kamu memiliki hidup itu. Coba. Dia bilang pak orang yang berpikir dia sedang hidup. Ini tuh. Kalau sekarang saya bilang kepada saudara, kamu belum hidup, pasti saudara bilang sesogila. Itu kan, itu salah satu contoh. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Ada bilang pas apa? Ada bilang pak orang-orang yang berpikir dia sedang hidup. Banyak doi. Apa kok kita ini boleh beli? Kamu tidak pernah tahu. Keselamatan kau tidak pernah bisa beli. Surga kau tidak pernah bisa beli. Tuh. Orang-orang yang di India itu naik pesawat. Mereka boleh beli tiket. Boleh beli tiket. Boleh naik pesawat. Tapi yang memegang hidupmu itu Tuhan. Kau tidak pernah tahu ini pesawat mau sampai di mana. Apa sampai di tujuan di bandara berikutnya. Atau baru naik so ciri. Kau tidak pernah tahu. Mengapa kau tidak menyiapkan diri kalau begitu dari sekarang? Sehingga kapanpun itu. Bayangkan saudara, kalau saudara ada milik Tuhan. Itu pesawat jatuh, saudara sudah tidak ada. So terbang piden Tuhan. Begitu tuh orang dengan Tuhan. Orang yang memiliki Tuhan. Orang, aduh dia kasih yang so cilaka di pesawat. Enggak. Kamu tidak tahu rohnya sudah pergi. Boleh tubuhnya hancur di bawah. Tapi dia sendiri sudah tidak ada di situ. Dia sudah dengan Tuhan. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh memiliki Yesus dalam hidupmu. Kamu memiliki hidup yang sesungguhnya. Ya. Tanpa Yesus hidup itu bukanlah hidup. Gitu. Ya. Saudara yang selama ini mengabaikan Yesus. Ingatkan dirimu. Ternyata aku belum hidup. Ya. Aku harus mengejar hidup itu. Cari Tuhan sampai apa? Sampai dapat. Cari Tuhan sampai mati. Tuh. Ya, kalau enggak orang gagal semua. Ya, itu pesan ulang tahun yang ke-26. Oke, mari kita berdiri.